memang butuh sosialisasi yang agak berkesinambungan Bang Topik ya. Ya betul. Cukup menarik ya. Jadi selama Bang Topik menaungi ketua Kormi, event-event apa saja yang pernah Bang Topik laksanakan di Batam khususnya? Kalau yang di Batam ini karena dananya nggak ada, otomatis kami kan nggak berani kecuali norga masing-masing kan gitu jadinya. Itu. Tapi yang event nasional karena membawanya nama provinsi ya Kepri ya kami nggak mungkin pula nggak ikut makanya itu kita bilang ya nggak bisa dengan uang pemerintah, uang pribadi pun kami berangkat karena nih nama kami bukan nama pribadi yang kita tahu kita tuh di event nasional itu di Pornas itu kita bawa bendera Kepri loh, bawa bendera Kepri yang kita bawa provinsi gitu ya, sempat dari 38 provinsi ditengok orang mana Kepri ini kan nggak ada kan lucu lah itu yang kita perjuangkan. Tapi sampai sekarang yang kita anuin Pak Gubernur katanya mau ngasih bonus ke sejenis apalah kalau bagi yang sampai ya sejenisnya tali asi lah terima kasih sampai sekarang masih belum ada kan gitu kan realisasi ya belum ada kan gitu jadinya ya belum ada dikasih baru sekedar bukannya kita meminta tapi ucapkanlah terima kasih bagi orang yang pergi tadi kan gitu jadi apalagi nih yang kita persiapkan lagi nanti ini Pornas kena 1 kali 2 tahun tadi ini di Mandalika ini. Mandalika ini tahun ini yang di Lombok ini nih. Ini harus berangkat tapi saya kemungkinan situ kalau saya mau dipanggil saya bukan atlet lagi cuma ada wasit juri saya di suatu turnamen karate kan gitu jadi itu kemungkinan situ lagi karena wasit juri saya ambil di situ lagi karena bagaimana kemarin saya ambil kemarin jadi atlet saya nggak ya namanya kita ini kalau bisa itulah kita udah tua ini coba-coba sekali ini turun masih bisa nggak menghadapi yang muda-muda ini kan gitu jadi masih mampu kita tapi itu udah kita ngomong itu yang terakhir itulah pesan itu berarti itulah yang terakhir saya turun di lapangan yang kemarin tapi ini yang kita persiapkan untuk yang Mandalika ini tahun 2005 loh 2005 ya itu pernah yang ke apa tuh ke-8 kayaknya. Iya ke-8 kemarin ke-7 ya, kan. Yang ke-7. Habis itu yang ke-9 itu di Palu itu. Pernah yang di 2027 lagi. 2027 lagi. Di Palu. Kalau bisa 2029 atau 2011 di Kepri lah tempatnya. Berarti tapi bagaimanapun sarana dan prasarana harus lengkap dulu dong kan gitu. Ini nasional loh. Iya, benar. Karena setara dengan PON. Iya, benar. Salah satu nih, maaf ya. Saya lihat dulu kalau di PON ini mungkin pesertanya paling banyak 4.000 orang gaya 4.000. Kami aja kemarin yang di yang di Palembang itu sekian ramenya itu 12.000 keramaian. Jadi memang semua hotel penuh semua. Termasuk ya kalau yang di Bandung lebih parah lagi 28.000 nggak ada omset betul semua hotel semua nggak ada kosong nggak ada yang kosong asli terisi jadi semua sektor jadi terdampak suatu income buat bagi perhotelan kan itu termasuk buat tiket-tiket Kormi lah saya bilang tadi jadi memang dengan adanya olahraga Kormi ini semua sektor terdampak baik itu perhotelan kuliner semua lah semua kena imbasnya lah bagus juga buat income masyarakat setempat ya luar biasa ya. Ini harus digalakkan ini biar masyarakat semakin tahu dan semakin peduli dan juga pemerintah biar ada perhatian dari pemerintah setempat juga ya untuk ya. Oke Pak, selanjutnya apa saja sih Pak tujuan olahraga dari Kormi ataupun dari KONI juga? Dari KONI kayak gitu tadi. Ya balik lagi ke fungsinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tadi yaitu di situ kan tadi ada KEM3 itu. Pendidikan 1, prestasi 1, tradisional dari situ kita bisa kita bagi. Karena tadi yang Kormi tadi dari kenapa sifat tradisional, budaya, rekreasi ya itu otomatis larinya ke wisata yang banyak gitu jadi. Salah satu nih saya olahraga gasing itu loh, itu masuk Kormi itu unik itu Pak, karena
maka saya minta pernah ke khusus olahraga yang ada di Kepri ini, khususnya Batam, saya minta semua olahraga yang bersifat tradisional bergabunglah ke Kormi, karena disitulah tempat kita kan gitu jadinya. benar. Karena Kormi inilah di tempatnya. Nah, kalau begitu juga kalau olahraga yang berprestasi itu yang di KONI tadi, di KONI tadi. Iya. Itulah bedanya ya, karena semuanya realnya ketentuannya dari undang-undang sistem keolahragaan nasional tadi, Iya. Undang-Undang nomor 3. undang-undang nomor 3 tahun 2005. Iya. Oke. Bagaimana sih Pak peran olahraga Kormi ini di masyarakat? Ya, kalau perannya di masyarakat yang jelas semenjak Covid ini sampai sekarang udah masyarakat lebih antusias sekarang dengan Kormi ini kan gitu ya. Sekarang lebih suka dia ke Kormi kan gitu yang dia dan masyarakat kan gitu, jadi karena olahraga ini tidak bersifat yang Profesional. Tidak. artinya yang muda aja, yang tua pun ada di sini. Itulah Iya. keunggulan di Korme ini. Jadi tidak ada Iya, batasan umur tidak ya, ada di Korme batasan ini ya. umur. Kalau dari makanya orang tradisional tadi dia bisa ke prestasi. Iya. Tapi orang prestasi belum tentu bisa ke tradisional. Iya. Itu saya sendiri membuktikan. Iya. Saya dari prestasi bisa ke tradisional, tapi tradisionalnya belum tentu ada kan gitu jadinya kan. Iya, Itu iya. bedanya. Karena saya memang olahraga saya memang dari tradisional dan sampai sekarang pun saya kalau dihitung pun ya dikenal orang pun kena hobi olahraga tadi kan gitu jadinya. Jadi itulah enaknya bergabung di olahraga ini kan gitu Jadi jadinya. saling semakin kita ini semakin dikenal orang ya. Iya. Apalagi dengan banyak prestasi yang kita raih, Iya. orang pun akan semakin segan dan kenal mungkin dengan kita. Jadi Bang Topik sendiri menguasai olahraga di bidang apa saja Bang Topik? Selain karate ya, karate itu memang sudah basic ya. Yang saya tahu Basic. Karena kalau saya gini ya, saya kena dasar saya orang kampung kan gitu jadinya. Jadi basic saya itu basic agak keras dikit. Pertama itu ya olahraga saya hobinya lari dulu. Oh, lari. Saya atlet larinya betul saya dulu. Lari. Saya dari lari karena gini, sebagus olahraga itu yang paling bagus tuh dari sekian banyak olahraga itu adalah olahraga bola. Karena kalau bola udah dikuasai, fisiknya udah katakan good kan gitu jadi. Setelah itu baru renang termasuk lari. Karena fisik saya tuh dia lari. Jadi kalau lari udah bagus, napasnya bagus, makanya kalau dalam pertandingan karate itu ya jarang napas saya yang putus. Orang masih 2 bisa, saya 3 udah bisa saya kan gitu. Karena napas tadi kuncinya kan gitu benar. Itulah keuntungannya buat saya tadi. Kalau Maka bagaimanapun di samping itu ya memang saya itu sebagai apa ya, katakanlah dari kecil juga saya dari atlet saya kan, atlet lari dulu, basic dari lari saya. Tambah dengan olahraga bola. Tiap sekolah itu saya itu di sekolah-sekolah itu Program banyak sekolah. olahraga. Jadi disitulah saya. Akhir saya di Batam ini kan ya. Dan pun saya dapat kerja kena prestasi olahraga juga kan gitu. Iya, memang kena olahraga tadi. Memang di Batam terkenal kalau kita punya prestasi olahraga itu mencari kerja agak lebih gampang ya Bang ya. Betul. Ya banyak juga kawan-kawan yang berbicara seperti itu. Jadi memang modal juga bagi peluang juga kan. Jadi memang diterapkan bagi generasi muda ke depan menggunakan olahraga kan. Hanya menunjang banyak hal gitu. Jadi memang perjalanan hidup Bang Topik ini patut kita contoh. Kita apresiasi juga kerja keras dan semangatnya. Umur boleh tua tapi semangat kalah sama yang muda ya Bang ya. Salut kita sama Bang Topik ini. Jadi Bang Topik kedepannya apa pesan dan kesannya untuk masalah Kormi ini Bang Topik untuk masyarakat luas khususnya kita di Batam ini lah. Ya, kalian pesannya satu, bagaimanapun kerja sih boleh kerja,
ini semangat buat semangatnya. Tapi jangan olahraga sampai ditinggalkan karena sesuatu itu karena olahraga inilah yang menghilangkan, artinya habis kerja capek kita ada olahraga itulah membersihkan keringat kita lagi. Itu satu ya itu khusus untuk bagi pegiat lah, kalau di karate namanya kalau di kormi namanya pegiat kan gitu ya kan gitu. Jadi kalau untuk ke pemerintahan ya, kalau bisa untuk kedepannya pemerintahan ya jangan betul-betul kena setelah undang-undang yang telah mengatur menyetarakan antara KONI dengan KORMI. Kalau ya sama-sama lah, ketika Sama-sama. ketika KONI dapat anggaran ya KORMI kasih juga lah. Berarti harapannya nggak banyak, jadi harapan kita karena kita niatnya itu mengembangkan KORMI juga kan, kalau dari wisata kan. Itu saya bilang tadi, ini tanggal 8 Desember ulang tahun Kota Batam. Itu sebetulnya ada pawai itu di tempat-tempat lain KORMI ini yang jadi pawai, berapa olahraga banyak sekalian memakai seni pawai itu budaya masing-masing ini. Berapa banyak provinsi semua. Itu teman hanya di tradisional itulah yang letaknya satu pawai kayak ini dari Padangnya, ini dari Sumateranya, ini dari Jawanya. Kan di situ termasuk pakaiannya masing-masing. Jadi pesan ke pemerintahan satu ya, untuk kedepannya ya saling memajukan olahraga lah kita, karena memajukan olahraga itu sama dengan memajukan budaya kan. Indonesia tuh hanya dikenal orang tuh nggak ada yang lain-lain, hanya olahraganya kan lagi. Kalau yang lain nggak ada. Indonesia tuh negara super power nggak kemungkinan, tapi olahraganya masih mending dikenal orang. Karena ya itulah keunggulan olahraga Indonesia itu masih dikenal kan gitu. Nggak ada. Karena yang ingin dikenal olahraganya yang bisa kita andalkan. Itulah yang kita tingkatkan. Itu di bidang bulu tangkis yang masih di tangkis itulah yang bawa dipertungkan di dunia ya, Mas Topik ya. Ya, jadi intinya harapan ke pemerintah minta, karena KORMI dan KONI sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 ya. Jadi masalah ini minta disetarakan lah, Bang Topik ya. Oke. Menarik ya. Jadi kesimpulannya, Dek, walaupun sibuk-sibuknya kita bekerja atau beraktivitas, jadi sempatkan juga untuk olahraga ya kan, karena itu sangat penting juga untuk kesehatan kita dan juga untuk mood kita untuk beraktivitas kembali ya. Jadi sampai di sini Bang Topik, terima kasih atas waktu dan tempatnya dan hasil diskusi yang Bang Topik berikan kepada masyarakat dan juga khususnya kepada kami berdua ya sebagai host di sini. Ya, senang saya berdiskusi dengan Bang Topik. Salah dan janggalnya saya minta maaf kalau ada yang kurang dari kami, baik saya dan rekan saya. Kami ucapkan terima kasih banyak Bang Topik. Terima kasih Bang Topik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.